Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Bagi sahabat IMP yang berada di Pulau Jawa atau di seberang atau di luar negeri yang ingin berkonsultasi dan melakukan pengobatan jarak jauh, bisa daftar ke nomor yang ada di bawah ini. Kebetulan kami buka setiap hari Senin sampai Sabtu, mulai dari pukul 9 pagi sampai seberesnya waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abkari Agam. Ini adalah di samping saya Anggra Putri Tania, istri saya sendiri. Insya Allah di kesempatan malam ini saya mewakili sahabat IMP semuanya. Ini ada pertanyaan. Memang saya kurang paham dan kurang ngerti. Pak Haji, tolong ditanyakan sama Neng Anggra tentang masalah penyakit ain. Saya kurang paham ini penyakit ain itu seperti apa. Kita lanjut aja kepada Neng Anggra langsung. Iya sahabat IMP, insya Allah di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri penyakit ain dan apakah penyakit ain itu bisa disembuhkan atau tidak. Nah, di sini ain itu adalah bala ain, penyakit yang sering ditemui oleh semua manusia yang kurang akan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ain itu adalah tatapan rasa kagum yang dipenuhi dengan iri dengki yang bisa menyebabkan orang tersebut mempunyai penyakit ain. Nah, contoh jadi begini ya. Contoh misalkan ayah melihat Pak Wahid ya. Pak Wahid itu contohnya orang kaya. Terus ayah tatap Pak Wahid dengan rasa iri dengki. Pak Wahid itu akan mendapatkan penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Karena Pak Wahid akan menderita penyakit ain dengan tatapan rasa dengki kita terhadap seseorang. Penyakit ain itu bisa disembuhkan tetapi sangat sulit dan tidak semudah membalikan telapak tangan. Mungkin kalau sakit biasa bisa meminum obat langsung sembuh atau reda ya. Tetapi penyakit ain itu sangat sulit. Ciri-ciri orang yang mempunyai penyakit ain biasanya sulit tidur di malam hari, memiliki wajah yang pucat, sering sakit kepala sebelah, dan mempunyai rasa cemas dan kegelisahan. Itu salah satu atau beberapa ciri-ciri orang yang terkena penyakit ain. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa kelak nanti setelah Aisyah radhiyallahu anha menderita penyakit, di situ akan banyak sekali orang-orang yang menderita penyakit ain. Kenapa? Ibu Siti Aisyah salah satunya istri Rasulullah SAW yang mempunyai penyakit ain. Karena pernah ada kejadian dulu beliau mempunyai sedikit iri terhadap istri-istri Rasul yang lainnya. Disitulah Ibu Siti Aisyah mendapatkan penyakit ain yang memang sulit untuk disembuhkan. Bisa disembuhkan dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain dari itu ada tata cara untuk mengobati secara lahiriah dengan sababiah. Di saat kita mendapatkan orang yang mempunyai penyakit ain, kita bisa berwudu. Tetapi air wudunya itu tidak dibiarkan jatuh atau terbuang. Kalau Sundanya ditandean ku ember, air wudu itu. Nah, air yang sudah ditandai itu diusapkan ke mukanya orang yang memiliki penyakit ain. Setelah diusapkan, bisa ditiupkan air itu atau disembur ke ubun-ubunnya. Insya Allah dengan cara seperti itu bisa sembuh. Karena Rasulullah SAW pada saat menyembuhkan Ibu Siti Aisyah dengan cara itu. Jadi penyakit ain itu nggak bisa diobatin di rumah sakit ya? Tidak bisa. Nah kalau dicek secara medis itu penyakit ain itu terlihat enggak? Tidak terdeteksi. Karena gini, secara lahiriah terlihat seperti penyakit medis, sakit kepala sebelah, wajah pucat, gelisah, sulit untuk tidur malam. Mungkin orang nyangka itu vertigo, padahal itu bukan vertigo.
tetapi itu kena serangan penyakit ain. Dari tatapan takjub seseorang yang dibarengi dengan iri dengki, akhirnya menularlah ain tersebut ke dalam diri seseorang yang kita pandang. Gitu. Nah, bahasa ain itu dikutip dari bahasa mana itu? Kalau ain itu Arab. Oh, Arab. Ain itu mata iri artinya. Mata iri. Contoh. Ya, sahabat IMP itu jelas ya sekarang. Masalah ain itu penyakit ain. Saya aja baru tahu ini penyakit ain. Kadang gini, itu kan hanya beberapa saya sampaikan, belum dikupas tuntas. Penyakit ain itu sering terjadi kepada perempuan. Kenapa sering terjadi kepada perempuan? Karena perempuan adalah hiasan yang enak dipandang oleh laki-laki, dan laki-lakilah yang bisa menyebabkan banyak wanita mempunyai penyakit ain. Dengan rasa pandangan yang takjub, ingin menyetubuhi badannya, disitulah menular penyakit ain ke dalam diri wanita tersebut. Makanya jaga pandangan supaya tidak menyebabkan orang lain mempunyai penyakit ain. Karena contoh, misalkan laki-laki melihat atau memandang perempuan tersebut, wah ini enak dipandang, akhirnya dijadikanlah hayalan, akhirnya wanita itu punya penyakit ain. Nah, lalu kita sebagai laki-laki yang memandangnya akan mendapatkan penyakit apa? Gitu kan? Itu akan mendapatkan bala ainun, lebih parah dari penyakit ain, yang bisa menyebabkan tidak terkendalinya otak kita, yang bisa nyampur ke darah. Kan di dalam otak itu ada aliran darah. Betul. Aliran darah warna merah kan, tetapi kenapa di otak ada urat-urat yang berwarna ungu? Itu adalah bala ainun. Kalau orang yang bersih otak dan pikiran juga hatinya, tidak akan ada urat-urat yang berwarna ungu, karena terhindar dari bala ainun. Tetapi kalau misalkan ada, itu pasti terasanya gampang lemas. Kalau misalkan kita gak bisa ngelihat nih otak kita apakah ada urat ungu atau tidak gitu kan ya. Tapi terasa, bisa dilihat kalau kita bisa merasakan kenapa ya kok saya jadi sering lemes gitu kan, sering mengantuk. Itu khusus laki-laki, berarti itu terkena bala ainun. Wah, jangan-jangan sahabat IMP, saya juga kena penyakit bala ainun itu. Apa yang dibicarakan sama Dinda barusan memang saya alami, itu sering saya alami. Waktu sebelum menikah dengan Dinda, tapi dulu gitu. Tapi kan dulu belum tahu ini penyakit apa. Oh, ternyata sekarang tahu, bala ainun. Karena memang dulu saya pribadi itu paling suka memandang kecantikan wanita, masuk jadi hayalan, ingin dijadikan istri atau ingin dijadikan teman kencan dulu. Sebelum ada rem, sebelum ada batas gitu. Wajarlah, masih muda kan kalau dulu. Kalau sekarang kan udah tua ya. Kalau sekarang kan kita lagi berusaha untuk lebih baik ke depannya. Iya. Jadi sahabat IMP, bala ain atau bala ainun itu sebenarnya sudah tercantum di dalam Quran surat Al-Baqarah. Ada yang disebut dengan ain basyiro. Nah, itu adalah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Basyiro ya. Basyiro. Ya, itu sulit disembuhkan. Dan hanya diri kita sendiri yang bisa mempercepat penyembuhan bala ain. Dan untuk lahiriahnya, sababiahnya dengan tata cara mengambil air wudhu yang harus diusapkan ke muka dan disemburkan oleh seseorang ke ubun-ubunnya. Nah, seseorang itu orang tuanya atau gurunya? Itu bisa, kalau misalkan nih si gadis contoh belum menikah kan, berarti itu bisa diobati oleh orang tuanya. Kalau misalkan perempuan itu udah punya suami, berarti bisa dengan suaminya. Oh, gitu. Mudah sahabat MP obatnya. Berarti di saat kita wudhu, di bawahnya kita simpan ember. Nah, kita tampung hasil air wudhu itu. Setelah selesai wudhu, usapkan langsung ya ke muka. Ya, ke muka 3 kali, semburkan ke ubun-ubun 3 kali. Ke hasil air wudhu kita sendiri kan, bekasnya. Ya, bekasnya. Nah, berarti nyuruh kepada, minta tolong kepada orang tua atau kepada kakak atau kepada sahabat gitu, bisa ya? Ya, misalkan contohnya saya sendiri nih yang terkena penyakit ain misal gitu kan, saya berwudu airnya ditampung, terus minta tolong nih ke suami, tolong. Tapi kalau semburkan ke kalau ubun-ubun. disemburkan kan, maksudnya disemburkan oleh mulut atau disiramkan? Oleh mulut.
Waktu jijik kan. Itu salah satu cara untuk penyembuhannya. Oh gitu. Iya. Ya enteng bangga juga kalau gitu sahabat IMP. Ya. Ngeri ya, karena itu kan bekas ludah, bekas apa namanya wudhu itu. Tapi kan gini, sekarang sebenarnya banyak ya orang yang terkena penyakit ain yang tidak sadar. Iya. Orang menyangka itu adalah gangguan GERD ya lambung gitu kan. Gangguan vertigo atau gangguan karena memang pening, sakit kepala biasa. Padahal itu kita harus tahu ya, kita harus menggali bahwa apa nih yang kita rasa. Karena kalau penyakit biasa di saat diobati itu harus sembuh dengan obat. Betul. Tapi kan suka ada ya, oh ini saya makan obat ini, contohnya minum obat Paramek gitu, tetapi kenapa nggak sembuh-sembuh? Ternyata kambuh lagi. Mungkin orang udah seuzon duluan, ada yang dolim ini, ada yang ngerjain. Padahal itu bisa saja karena terkena bala ain. Berarti ada hikmahnya juga ya. Selama ayah menikah dengan Dinda, Dinda kan pernah nugas nih sama ayah. Untuk tahun ini berarti ayah harus bagian ke tempat kemaksiatan. Akhirnya saya pernah di suatu tempat lokalisasi sama istri saya, Neng Anggra, dikasih bekal 40 juta, habiskan uang ini di tempat lokalisasi, pokoknya suruh dilihat aja sepuasnya, terserah ayah mau nyentuh atau tidak pun juga, itu urusan ayah sama Allah. Nah pada saat itu saya benar, itu hampir 3 minggu saya habiskan uang 40 juta itu di tempat lokalisasi itu, dan memang hikmahnya sangat besar buat saya. Jadi saya nggak kena lagi penyakit bala ain ya, bala ain. Karena apa? Karena pandangan saya di situ udah habis, udah saya habiskan semua. Pandangan saya melihat dari mulai yang pendek, yang tinggi, yang hitam, yang putih, ternyata sama saja semuanya. Pada intinya seperti itu, sahabat IMP. Jadi kita nurutin nafsu itu tidak ada habis-habisnya. Terasalah sama saya sendiri, karena saya itu selalu ditugas sama istri. Tahun ini ayah harus itikaf masjid ke masjid. Tahun ini ayah harus tirakat di makam-makam waliullah. Nah, tahun ini ayah harus main ke tempat kemaksiatan. Ya, itu saya sering ditugas seperti itu sama istri saya. Jadi memang kadang-kadang kita ini mengurangi dosa tanpa disengaja. Contoh gini, saya main ke tempat lokalisasi, di tempat itu saya masuk ke kamar sama perempuan. Padahal di dalam kamar itu saya hanya memberikan arahan kepada perempuan itu yang terbaik, memberikan kesemangatan untuk hidupnya, karena rata-rata perempuan malam itu kan kebanyakan gitu, dia itu yang udah putus asa hidupnya. Iya, yang broken home ya. Nah karena tugas dari Dinda bahwa ayah ini harus memberikan semangat kepada siapapun juga, akhirnya ayah ngobrol di dalam kamar. Orang lain kan pasti suudon, wah itu Haji Agam tuh sama perempuan di dalam kamar mungkin lagi melakukan kemaksiatan. Nah itu kan udah ngurangi dosa buat ayah sendiri ya. Nah itu salah satunya seperti itu hikmahnya sangat besar. Ya, hikmahnya sangat besar, dan memang kita selaku manusia ya kita harus mengetahui baik itu dunia malam, baik itu dunia siang ataupun dunia yang baik-baik gitu kan. Kita harus menguasai dan kita harus menggali ke dalam, intinya kita harus memanusiakan manusia. Kenapa kita harus memanusiakan manusia? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menghargai dan menghormati ya. Kita memanusiakan orang yang dipandang sebelah mata oleh orang lain. Itu ibadah buat kita. Tapi kalau kita memandang sebelah mata kepada orang lain, untuk apa kita sholat? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita sedekah? Kalau kita masih memandang sebelah mata kepada orang lain. Betul. Nomor satu adalah memanusiakan manusia. Manusia perlu dimanusiakan karena itu ciptaan Allah. Contohnya lonte. Apakah itu bukan ciptaan Allah? Itu ciptaan Allah. Dia pun juga tidak mau seperti itu kan? Betul. Tapi dia melakukan seperti itu karena sudah kecewa, sudah putus asa. Akhirnya dengan jalan ceritanya dia itu harus seperti itu. Nah disitulah saya menugas. Karena untuk saya pribadi nggak mungkin. Kalau harus keliling, karena saya perempuan pendek langkah. Betul. Akhirnya saya tugas suami. Tolong kasihkan arahan seperti ini. Agar dia tidak mati sia-sia. Karena yang saya lihat dia sudah putus asa. Apakah kita akan membiarkan orang yang putus asa dengan mati bunuh diri secara sia-sia? Tidak bisa, karena kita sesama umat muslim harus saling mengingatkan satu sama lain. Mau dia kuli bangunan, mau dia seorang pengusaha, di saat semua orang mempunyai jabatan,
dan tugas masing-masing, pasti keputusasaan dan kekecewaan akan selalu ada dalam diri masing-masing orang. Betul. Disitulah kita harus bergerak, jangan diam saja. Karena kalau kita berdiam diri, sama saja kita membiarkan orang untuk mati sia-sia, bunuh diri. Tapi kita datangi orang yang mempunyai keputusasaan itu dengan memberikan tausiah untuk memberikan kesemangatan hidup. Itu baru betul. Jangan hanya memandang sebelah mata, wah si itu tuh main ke tempat maksiat, kayaknya dia senang maksiat. Tidak semua orang seperti itu. Karena gini, sebelum kita datang ke tempat yang bagus, udah jelas kalau masjid itu tempat apa? Tempat sholat, peribadatan, ya, tempat peribadatan, tempat mengaji, membaca Al-Quran gitu kan. Tapi itu udah jelas tempat bersih. Terus kita memberikan arahan kepada siapa? Dan nggak ada tantangan buat kita ya? Iya, dan nggak ada tantangan. Tetapi di saat kita mendatangi perampok gitu kan, mendatangi pencuri, mendatangi anak-anak jalanan, mendatangi wanita-wanita malam, atau mendatangi banyak kan ini apa? Germo ya, germo-germo. Nah, di situ kita bisa mendengar dan menampung keluh kesah orang-orang, karena dia pun juga manusia. Selama kita mampu berikan arahan yang terbaik. Karena gini Dinda ya, itu kan udah jelas ada beberapa yang diangkat menjadi golongan sayyidah ya. Ada sama Allah di zaman Nabi itu. Seorang PSK. Wanita malam. Wanita malam ya. Ya, jadi wanita malam dulu ada beberapa yang punya nama ya dan mendapatkan makom dari Allah Subhanahu wa taala dengan gelar sayyidah. Karena mempunyai ketulusan hati dan kepasrahan. Bukan hanya memanusiakan manusia, tetapi memanusiakan hewan. Hewan itu makhluk hidup, gitu kan. Hanya memberi makan kepada seekor kucing, bisa diangkat gelarnya menjadi sayyidah karena keikhlasannya dan tidak ada rasa seuzon kepada siapapun. Itu salah satunya. Nah, jangan kita memakai kerudung, memakai peci, tetapi kita selalu berburuk sangka kepada orang. Ya, betul. Berarti itu merusak agamanya sendiri ya? Betul. Saya Muslim. Saya pun banyak kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tetapi kita terus berusaha menjadi lebih baik. Dan kita pun juga sharing tentang masalah pengalaman ilmu agama, ilmu pengalaman, supaya kita bisa memberikan kesemangatan hidup kepada semua manusia-manusia yang putus asa. Iya. Kalau bukan kita siapa lagi? Karena orang kan kebanyakan hanya fanatik, dosa, surga, neraka, hanya itu kan yang dibahas ya. Terus Dinda waktu dulu ayah kan pernah ditugas tuh ke daerah Jangari atau Cianjur lah di situ. Ayah ditugas selama seminggu sama Dinda, dibekelin uang 10 juta. Nah itu ternyata alhamdulillah pas ayah kembali lagi ke sana setelah 2 bulan kemudian, itu yang diberikan arahan-arahan sama ayah itu hidupnya benar-benar semangat sekarang, nggak putus asa. Nah ternyata yang 5 orang itu udah keluar karena udah punya modal, akhirnya buka warung sendiri sekarang. Alhamdulillah, walaupun belum menikah gitu, masih menjanda gitu. Dan alhamdulillah saya itu ditugas sama Dinda itu banyak hikmahnya buat saya. Beberapa orang pun alhamdulillah bisa kembali ke jalan yang lebih baik gitu. Emang semuanya juga jalan mah baik, tergantung kita yang menjalani saja ya. Tergantung niat kita juga kan. Jalan semua ada yang lurus, ada yang belok, tergantung kita mau memilih jalan yang mana gitu kan. Betul. Tapi kan kita nggak boleh fanatik, nggak boleh juga menjas orang itu jelek. Bisa saja di mata kita aja jelek, tetapi di mata Allah mungkin pahalanya lebih banyak daripada kita gitu kan. Yeah. Jadi intinya gini, kadang orang itu memandang sebelah mata dan mendengar kanan kiri isu dan yang belum tentu kebenarannya itu benar atau tidak gitu kan. Iya. Jadi contoh kita ini sebagai apa? Mau kita pejabat, mau kita orang miskin, tolong bersikap baik, bersikap lurus, dan harus saling menghargai setiap usaha orang lain, betul gak? Betul. Karena kalau kita tidak menghargai, itu sama dengan ngabisani kalau Sunda nama ya, ngabisani. Dan apakah kalau orang ngabisani itu dia merasakan apa yang dirasakan oleh kita? Tidak kan? Iya. Jadi ya menghargai aja lah, menghormati. Enjoy, happy dengan diri sendiri,
Yang penting tidak menyakiti orang lain. Ya, pada intinya gini, pada intinya kita sebagai manusia hidup yang hidup di alam syariat, alam manusia, kita harus bisa saling menutupi aib kita masing-masing, karena semua manusia itu mempunyai aib. Kalau kita membukakan aib seseorang, jelas aib kita akan dibukakan suatu saat oleh seseorang lagi. Iya, karena setiap manusia itu tidak ada yang suci, tidak ada yang bersih di zaman sekarang. Karena yang suci dan yang bersih hanyalah Rasulullah SAW dan para nabi. Ini berbicara manusia. Ini kita berbicara manusia zaman sekarang. Tidak ada yang bersih, tidak ada yang suci. Semua mempunyai kesalahan, baik itu kesalahan yang sedang ataupun kesalahan yang fatal. Jadi di sini alangkah lebih baiknya kalau menurut saya ya, teu kudu boga kaera. Ya. Rek kumaha-kumaha ge. Yang penting nggak usah punya rasa malu. Betul. Dari mulai sekarang itu nggak usah punya rasa malu itu yang seperti apa dulu dijelaskan. Nggak usah punya rasa malu terhadap sesama. Ada bahasa kan seperti itu. Cukup kita hanya malu kepada Allah, kepada kedua orang tua, dan kepada pendamping kalau kita sudah mempunyai pendamping. Nah, untuk kepada sesama yang lain, untuk apa kita punya rasa malu? Karena sesungguhnya yang menutup aib itu adalah Allah. Kalau Allah sudah menutup aib kita, aib itu tidak akan bisa terbongkar. Tetapi kalau ada manusia yang membuka aib seseorang, berarti aib dia akan lebih dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi masa bodoh hirup mah kalau Sundanya gitu. Nah, terus harus berani ya. Terus kita juga harus berani. Harus berani memerangi orang-orang yang dolim. Harus bisa memerangi orang-orang yang memberikan isu-isu. Betul. Gitu. Nah, kenapa kita harus berani menumpas kedoliman dan kebatilan? Itu sangat penting. Tetapi kita lihat dulu, yang perlu diberantas itu yang seperti apa? Contoh, misalkan Pak Wahid, gitu kan? Punya utang kepada seseorang, contoh. Orang yang menagih ke Pak Wahid itu melontarkan bahasa-bahasa kasar. Itu wajib kita perangi. Kenapa wajib? Itu ada di dalam hadisnya, di hadis riwayat At-Tirmidzi. Karena menagih hutang kepada seseorang harus dengan bahasa yang baik, tidak ada penekanan, agar dua-duanya diberikan kelancaran. Yang ditagihnya akan mendapatkan rezeki dari arah yang tak terduga. Terus yang menagihnya pun juga akan mendapatkan hasil dari orang yang ditagihnya. Betul. Tapi kalau didahulukan seuzon, yang ada tidak akan beres sampai kapanpun juga. Itu salah satu contohnya. Itu salah satu contohnya. Kita kembali ke masalah apa? Bala'ain. Bala'ain, itu bala'ain itu berarti udah ada di zaman Kanjeng Rasulullah SAW ya? Bahkan sebelum di zaman Kanjeng Rasul itu sudah ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga bala'ain sudah ada, tetapi tidak terlalu banyak. Karena pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam masih belum separah ke zaman modern. Jadi masih tertutup pandangan bala'ain atau mata iri terhadap salah satu kaum. Betul. Jadi bala'ain itu sangat membahayakan dan bisa mematikan sebenarnya. Kenapa bisa mematikan? Karena bala'ain kalau tidak sampai diobati, kalau Sundanya bisa nangtung ngalang layung. Bisa hirup ngalang layung atau nangtung? Iya, nangtung ngalang layung itu jadi gak puguh arah tujuan gitu kan. Tidak tahu mau kemana, tidak tahu mau gimana, karena itu susah, gak bisa sembuh akhirnya. Tidak punya arah dan tujuan, dan di situ ngebatin. Setelah ngebatin, ya udah. Jadi bala'ain itu bisa mematikan, sangat bahaya. Ya, alhamdulillah nih sahabat IMP nih. Pertanyaan dari sahabat IMP, mudah-mudahan terjawabnya oleh Dinda Anggra Putri Tania ini bisa diambil hikmahnya, dipetik hasilnya, gitu. Dan untuk saya pribadi pun juga alhamdulillah ini baru tahu ini masalah penyakit ini gitu. Ternyata yang dulu-dulu saya alami itu berarti penyakit ini gitu. Cuman saya nggak sadar aja. Terus ada satu lagi, itu kan di dalam hadis riwayat Muslim tentang bala'ain ya. Ternyata bala'ain itu bisa menyengsarakan hidup seseorang. Kenapa bisa menyengsarakan hidup? Karena bala'ain itu kan seolah-olah kita menjadi sering melamun ya. Betul. Sering lemas.
akhirnya tidak ingat dengan zikrullah gitu kan. Nah, jikalau seseorang mengalami hal seperti itu, alangkah lebih baiknya dari sekarang perbanyak zikrullah agar kita tidak sengsara di dunia ataupun di akhirat. Sebelum terlambat ya? Sebelum terlambat, iya. Karena bala ain tuh kalau sekarang dilihat ya, ternyata itu udah tercantum juga di dalam kitab hikam ya, bahwa bala ain itu akan lebih banyak sampai jutaan orang yang mengalami di abad ke-19. Berarti dari 19 sampai sekarang banyak banget. Betul. Cuman orang nggak sadar dia merasakan penyakit ain atau tidak. Disangkanya penyakit medis biasa gitu. Jadi harus hati-hati untuk sahabat IMP. Mungkin pembahasan kita cukup sekian ya. Ya, terima kasih. Insya Allah kedepannya kita akan membahas tema yang lainnya. Dan bagi sahabat IMP yang ingin mengajukan tema untuk kita bahas dan kita kupas ya, betul, silahkan tinggal isi di kolom komentar YouTube IMP Entertainment News Channel. Saya dan suami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.